Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana kita mempresentasikan diri di depan orang lain. Ada beberapa kebiasaan yang tanpa kita sadari bisa membuat kita terlihat kurang pintar atau bahkan tidak profesional. Nah, untuk itu, saya akan berbagi 5 hal yang harus dihindari agar kamu tidak terlihat bodoh di mata orang lain. Jadi, jika kamu ingin meningkatkan cara kamu berkomunikasi dan dilihat lebih cerdas dan kompeten, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Poin 1. Terlalu banyak bicara. Kita mulai dengan poin pertama, yaitu terlalu banyak bicara. Tahukah kamu bahwa terlalu banyak bicara bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman? Ini bukan hanya tentang jumlah kata yang kamu ucapkan, tapi juga tentang memberi ruang kepada orang lain untuk berbicara. Ketika kita mendominasi percakapan, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita mungkin tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menyampaikan ide atau pendapat mereka. Hal ini tidak hanya bisa membuatmu terlihat egois, tapi juga kurang peka terhadap kebutuhan komunikatif orang lain. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, cobalah untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan apa yang orang lain katakan, dan berikan tanggapan yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar memahami mereka, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara lagi. Kedua, berlatihlah untuk berbicara secara efisien. Gunakan kata-kata yang tepat dan to the point untuk menyampaikan pesanmu tanpa perlu berpanjang lebar. Dengan menjadi komunikator yang lebih baik, kamu tidak hanya akan terlihat lebih pintar, tapi juga lebih dihargai dan dihormati dalam setiap percakapan. Jadi, mari kita mulai perbaiki cara kita berkomunikasi dari sekarang. Poin 2. Terlalu banyak bertanya. Beranjak ke poin kedua, yaitu terlalu banyak bertanya. Memang, bertanya adalah kunci untuk belajar dan memahami sesuatu dengan lebih baik. Namun, ketika kita bertanya terlalu sering, atau tentang hal-hal yang sebenarnya bisa kita cari tahu sendiri, ini bisa memberikan kesan bahwa kita tidak mandiri atau kurang mempersiapkan diri. Misalnya, jika di pertemuan kerja kamu terus-menerus bertanya hal-hal dasar yang sudah dijelaskan atau bisa dengan mudah ditemukan di materi pertemuan, ini bisa membuatmu terlihat tidak profesional. Atau dalam situasi sosial, bertanya tanpa henti bisa membuat orang lain merasa seperti sedang diinterogasi, yang tentunya bukan kesan yang ingin kita berikan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal ini? Pertama, sebelum bertanya, luangkan waktu untuk mencari jawaban sendiri. Manfaatkan internet, buku, atau sumber informasi lainnya yang tersedia untukmu. Kedua, ketika kamu memutuskan untuk bertanya, pastikan pertanyaanmu jelas dan to the point, sehingga orang lain dapat memberikan jawaban yang efektif dan efisien. Ingat, bertanya itu penting, tapi menunjukkan bahwa kamu telah berusaha mencari jawaban sendiri sebelum mengajukan pertanyaan juga penting untuk membangun citra diri yang kompeten dan mandiri. Poin 3. Tidak melihat mata lawan bicara. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pentingnya kontak mata dalam komunikasi, yaitu poin ketiga kita, tidak melihat mata lawan bicara. Menghindari kontak mata saat berbicara bisa memberikan kesan bahwa kita tidak percaya diri, tidak tertarik, atau bahkan tidak menghormati orang yang kita ajak bicara. Kontak mata yang baik adalah salah satu kunci utama dalam komunikasi nonverbal. Ketika kita memandang mata seseorang saat berbicara, ini menunjukkan bahwa kita terlibat secara penuh dan menghargai percakapan tersebut. Tanpa kontak mata, pesan yang kita sampaikan bisa terkesan kurang tulus atau bahkan dianggap tidak jujur. Lalu, bagaimana cara memperbaiki hal ini? Cobalah untuk secara sadar mempraktikkan kontak mata yang seimbang saat berbicara. Ini tidak berarti menatap tanpa berkedip, tapi lebih kepada memelihara pandangan yang nyaman dan alami. Bila perlu, latihlah dengan teman atau keluarga, atau bahkan di depan cermin. Ingat, kontak mata bukan hanya tentang melihat orang lain di mata, tetapi tentang menghubungkan diri kita dengan mereka secara emosional dan intelektual. Dengan memperbaiki cara kita menggunakan kontak mata, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan komunikasi kita, tetapi juga memperkuat hubungan interpersonal kita. Poin 4. Mendukung semua pendapat orang lain.
Bergerak ke poin keempat, kita akan membahas tentang kebiasaan mendukung semua pendapat orang lain. Walaupun penting untuk bersikap sopan dan mendukung dalam sebuah diskusi, jika kita selalu setuju dengan setiap pendapat yang diutarakan, kita bisa terlihat tidak memiliki pendirian sendiri. Ini bisa membuat kesan bahwa kita tidak memiliki pemikiran kritis atau hanya mencoba menyenangkan orang lain tanpa mempertimbangkan apa yang benar-benar kita percayai. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kadang, kita mungkin merasa takut untuk menyuarakan pendapat yang berbeda karena tidak ingin menimbulkan konflik atau merasa tidak nyaman dengan perbedaan pendapat. Namun, jika kita selalu mengikuti arus, kita bisa kehilangan kesempatan untuk memberikan kontribusi yang berarti dan menunjukkan kepemimpinan intelektual kita. Bagaimana cara mengatasinya? Mulailah dengan membangun kepercayaan diri untuk berbicara berdasarkan apa yang kamu percayai. Latih diri untuk mengevaluasi situasi dan memutuskan kapan harus setuju dan kapan harus menyatakan pendapat berbeda dengan cara yang konstruktif. Berlatihlah menyampaikan pendapatmu dengan jelas dan dengan alasan yang logis, sambil tetap menghargai pandangan orang lain. Dengan demikian, kamu tidak hanya akan terlihat lebih pintar dan berwibawa, tapi juga akan lebih dihormati karena keberanianmu untuk berpikir secara independen dan berbicara atas nama apa yang kamu anggap benar. Poin kelima, menggunakan bahasa yang tidak sopan. Menuju poin kelima dan terakhir, kita akan membahas tentang penggunaan bahasa yang tidak sopan. Memilih kata-kata yang kasar atau mengeluarkan pernyataan yang menyinggung bisa langsung merusak citra kita, tidak peduli seberapa pintar atau terinformasi kita mungkin. Berbicara dengan cara yang tidak sopan tidak hanya membuat kita terlihat bodoh, tapi juga tidak profesional dan sulit untuk didekati. Mengapa ini penting? Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita dan nilai-nilai kita. Ketika kita memilih untuk menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau agresif, ini menunjukkan kurangnya kontrol diri dan penghargaan terhadap orang lain. Hal ini dapat dengan cepat menghilangkan respek yang orang lain mungkin miliki terhadap kita. Bagaimana cara mengatasinya? Mulailah dengan menjadi lebih sadar tentang kata-kata yang kamu pilih saat berkomunikasi. Praktikkan kesopanan dan pertimbangkan dampak kata-kata kamu sebelum mengucapkannya. Latih diri untuk merespon dengan tenang meskipun dalam situasi yang menantang atau ketika kamu merasa provokasi. Ingat, menggunakan bahasa yang baik dan sopan bukan hanya tentang menghindari kata-kata kasar. Itu juga tentang mengomunikasikan pikiran kita dengan jelas, hormat, dan efektif. Dengan menjaga keprofesionalan dalam semua situasi, kamu akan dipandang sebagai seseorang yang cerdas dan matang. Dengan menghindari 5 kesalahan komunikasi ini, kamu akan meningkatkan kemampuanmu untuk berinteraksi dengan efektif dan meninggalkan kesan yang positif dimanapun kamu berada. Itulah 5 hal yang seringkali tanpa kita sadari dapat membuat kita terlihat kurang cerdas di mata orang lain. Dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan ini dan mengadopsi pendekatan yang lebih matang dalam berkomunikasi, kita tidak hanya akan meningkatkan cara kita dipersepsikan, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Jangan lupa, komunikasi yang efektif bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tapi juga bagaimana kita mengatakannya dan bagaimana kita mendengarkan. Teruslah berlatih, dan kamu akan melihat perbedaan besar dalam interaksi sehari-hari kamu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak konten yang akan membantu kamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Bagikan video ini dengan teman-temanmu yang mungkin juga akan mendapatkan manfaat dari tips ini. Sampai jumpa di video berikutnya.